Saya mengharap saudara di rumah sehat-sehat. Dan kalau ada waktu, ingat ikut Bible study hari Selasa ya. Oke. Dan jangan lupa sering cuci tangan pakai sabun dan jaga kesehatan ya. Oke. Olahraga dan kalau bisa jemur ya setengah jam gitu ya. Oke. Kita hari ini mau sama-sama baca firman Tuhan yang terdapat di Markus 8 ayat 36 sampai 37 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Tidak ada. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Berkatilah hamba Engkau yang menyampaikannya, yang dengar juga sungguh bisa dikuatkan. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ayat ini sering sekali dibaca ya buat orang yang kadangkala frustrasi, down, dan dalam kegagalan. Tetapi itu tidak salahnya, tetapi ada tetapinya. Marilah kita dalam kesuksesan, dalam sehat walafiat, dalam segalanya yang senang, kita juga renungkan ayat ini. Sebenarnya ayat ini mengatakan kepada kita bahwa memang benar, apapun yang kita miliki di dunia ini, ya kita dapat seluruh dunia. Istilahnya oke, kita kaya raya dalam kita punya kedagingan dan jasmani, kita tidak ada kekurangan dan bahkan berlimpah-limpah. Itu nothing wrong. Wrongnya itu kalau kita menjual keselamatan kita ini untuk menggantikan kekayaan di dunia ini ataupun kesenangan yang di dunia ini. Dan akhirnya kita kehilangan keselamatan kita, yaitu kita punya plan of salvation. Ya, keselamatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita jual. Saya suka mengatakan apa sih artinya jual. Oke, saya mau cerita satu orang. Dia di dalam keluarga yang agak miskin. Dan dia mulai maju-maju. Dan pada suatu saat dia menjadi general manager yang penting sekali di dalam satu perusahaan. Dan dia ini adalah seorang anak Tuhan yang luar biasa. Luar biasa cinta Tuhan sejak dia muda. Dia susah, dia diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Dan akhirnya dia climb up. Di umur 36 tahun dia sudah jadi manajer di satu perusahaan yang cukup bagus. Nah, datanglah godaan. Dia mempunyai kesempatan untuk main curang, untuk mendapatkan uang miliaran. Dan dia berpikir, iya atau tidak, lakukan atau tidak. Akhirnya, karena dia memilih mau mendapatkan dunia ini, mau cepat kaya, instan gitu loh. Dan dia melakukan kecurangan. Saudara sekalian, ayat inilah sebenarnya cocok buat anak muda ini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Apa yang terjadi? 1 tahun kemudian, ketahuan oleh perusahaan. Dan anak muda ini diberhentikan dan dimasuk ke penjara. Saudara sekalian, dia nyesal sekali. Dan sayang sekali, di penjara dia bukan bertobat, malahan dia marah dengan Tuhan dan jauh dari Tuhan. Apakah salah Tuhan? Tidak. Itu salah dirinya sendiri. Jadi marilah kita ingat, jangan seperti anak muda ini, begitu luar biasa dari umur kecil, dia berjuang dan diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tapi karena urusan miliaran rupiah, dan dia jual kepercayaan dia, iman dia, dan dengan kata lain, dia jual nyawanya. Mari kita jangan begitu. Kita ingat, tujuan hidup kita di dunia ini tidak ada lain, yaitu untuk sukses di dalam Yesus. Saya suka mengatakan sukses di dalam Yesus itu apa artinya? Yaitu kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kalau begitu kita harus mau miskin dong? Tidak. Tuhan tidak mengajar orang Kristen harus miskin. Tidak. Orang Kristen harus menjadi kepala, bukan jadi ekor. Orang Kristen diberkati Tuhan melimpah-limpah. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Tetapi ingat, jangan kita jalan dengan pintas dan dengan kedagingan, hawa nafsu, dengan logik kita. Gila, kalau sekali gue tantangan, gue dapat miliaran. Tapi sayang 1000 sayang, kadangkala yang mau ekspres itu
Yang hawa nafsu itu, kalau saya sudah dapat berapa miliar, saya bisa beli ini, saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil. Mulai dah mikirin, bisa show off ke orang lain, ke pacar lama aku yang dulu, ya, menghina saya miskin. Nah saudara sekalian, jikalau kita mempunyai hati seperti ini, bahaya. Jangan kita jual keselamatan kita. Saya tidak melarang untuk memakai branded punya barang. Tapi kemarin di bahasa KOI ya, tulis di Cungkuk ya, apa sih artinya Hermes, Christian Dior, all the handbag, everything. Karena tidak boleh keluar. Siapa yang lihat kamu pakai Hermes? Dan toko-toko yang branded ini sekarang lagi sepi dan lagi stres besar. Sekalian saya baca itu lucu banget. Iya, saya nggak kepikir ya. Dan orang itu yang membeli sampai 30.000 US dollar satu tas Hermes. Dan sekarang nggak bisa pakai, nggak bisa keluar. Kadang-kadang showing off, yaitu untuk menyombongkan diri di dunia ini, untuk membuktikan kepada orang lain sekaya apa aku, tidak ada artinya dan berguna. Ya bukan. Karena itu saudara sekalian, marilah kita ingat ya firman Tuhan tadi. Jangan kita memperoleh dunia ini tapi kehilangan nyawa kita. Marilah kita punya mata tertuju pada Tuhan. Mata Tuhan apa? Bahwa sadar dan ingat bahwa kita di dunia ini hanya sementara. Dunia ini akan hangus dan lenyap. Langit baru dan bumi baru yang akan menggantikan telah disampaikan di firman Tuhan di Wahyu 21 ayat 1. Berkatalah, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Di ayat yang keempat dikatakan, dan ia akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan atau latah tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Nah, saudara sekalian, inilah yang saya mau sampaikan. Itulah yang kita tunggu dan itulah rumah kita, yaitu Yerusalem baru, yaitu dunia yang baru. Karena itu anak-anak muda ataupun orang yang berumur, ingat satu hal. Jangan kita jual keselamatan kita untuk menggantikan kekayaan yang semata-mata hanya sementara. Marilah kita lihat ke depan, pikir dengan kepala dingin. Kalau saya berbuat dosa, saya sudah punya istri, saya main perempuan di luar, itu berzina. Berzina upah dosa itu adalah maut. Kalau saya main curang untuk ambil korupsi uang perusahaan, ditangkap, saya tidak akan diampunin. Saudara sekalian, mari kita ingat, kita mau cinta Tuhan, yang menyenangkan Tuhan. Mari kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Minta Tuhan tolong kita kalau ada godaan. Tuhan, ini perempuan godain saya terus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, tolong saya Tuhan, supaya saya tidak tergoda. Tuhan, aku mau uang ini dengan cepat, tapi Tuhan, saya tahu itu tidak benar. Jangan lakukan dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau yang mengingatkan kita. Jangan kita trade in kita punya keselamatan. Jangan kita jual keselamatan kita untuk menggantikan kenyamanan, kekayaan hanya sementara di dunia ini. Mari kita ingat Tuhan, yang paling penting itu adalah Yerusalem baru. Tuhan, rumah yang Engkau telah sediakan buat kita. Yaitu karena itu, marilah kita doa diberikan kekuatan untuk hidup kudus di hadapan Engkau, untuk hidup sukses, yaitu menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa negara kami juga, supaya cepat-cepat kami menang atas COVID ini Tuhan. Vaksin ketemu Tuhan, dan bangsa negara kita ini aman dan nyaman, karena Roh Kudus bekerja dan melindungi bangsa dan negara ini. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderitakan ikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu.
berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku.